Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas Biologi 3 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa baku dan bahasa tidak baku. Pengertian bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah KBBI. Pedoman pembentukan istilah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya sudah ditetapkan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan. Penggunaan bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hatinya untuk berbicara. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang terbentuk. Bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. B. Fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Sebagai fungsi pemersatu Indonesia, terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku adalah memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi salah satu masyarakat bangsa. 2. Sebagai fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain atau satu negara dengan negara yang lainnya berbeda. Karena itu, digunakan sebagai salah satu ciri dari suatu negara melalui fungsi itu. Bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat dengan bahasa yang bersangkutan. 3. Sebagai fungsi pembawa kewibawaan. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara atau masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. 4. Sebagai fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah atau yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. C. Ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya, gue, ayah, bokap, merasa, ngerasa. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, bakunya banyak guru, sedangkan tidak bakunya banyak guru-guru. Yang baku itu benar dan tidak baku itu adalah benar. Yang baku kesepakatan lain, yang tidak baku dimantapin. 3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, yang baku bagaimana, yang tidak baku gimana. Yang baku begitu, yang tidak baku gitu. Yang baku tidak, yang tidak baku enggak.
4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contohnya, yang baku, adik itu menangis. Yang tidak baku, adik itu nangis. Yang baku, Aldi mendengarkan musik. Yang tidak baku, Aldi dengarkan musik. Yang baku, kami membaca buku di taman. Dan yang tidak baku, kami baca buku di taman. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya yang baku, siapa namamu? Dan yang tidak baku, siapa namanya? Yang baku dan lain sebagainya. Yang tidak baku dan sebagainya. Yang baku sehubungan dengan dan yang tidak baku sehubungan. 6. Tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya yang baku, menghemat waktu. Yang tidak baku, mempersingkat waktu. Yang baku mengatasi berbagai ketinggalan. Dan yang tidak baku mengejar ketinggalan. 7. Tidak mengandung arti pleonasme. Contoh yang baku, para juri. Dan yang tidak baku, para juri-juri. Yang baku, hadirin. Yang tidak baku, para hadirin. Yang baku pada zaman dahulu dan yang tidak baku pada zaman dahulu kala. 8. Tidak mengandung hiperkorek. Contoh yang baku, khusus. Contoh yang tidak baku, khusus. Contoh yang baku, Sabtu. Contoh yang tidak baku, Sabtu. Contoh baku, akhir. Dan contoh yang tidak baku, akhir. 9. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahannya. 10. Sistem bunyinya lebih kompleks. 11. Bahasa baku cenderung juga berbeda dari bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada teks. D. Cara pemakaian bahasa baku yang baik dan benar. Yang pertama, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan atau yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baku adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku, melainkan kaidah gramatikal bahasa non-baku. 2. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia non-baku. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia, baik baku maupun non-baku, saling mendukung dan saling berkaitan. Konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar. 3. Penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek komunikatif bahasa. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh karena itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang kekhalayak sasaran kita tidak boleh diabaikan. 4. Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata harus dimiliki dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Pengetahuan atas tanda baca dan ejaan harus dimiliki dalam penggunaan bahasa tulis. Tanpa pengetahuan tata bahasa yang memadai, kita akan mengalami kesulitan dalam bermain dengan bahasa. Semoga penjelasan saya tersebut bisa membantu rekan-rekan sekalian yang menonton ini dan bisa tahu apa itu arti bahasa baku dan bahasa tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.